Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 1, Kelompok 2, Subkelompok 4, kali ini akan melaporkan bagaimana penerapan nilai ASN di pemerintah Kota Solo. Nilai dasar ASN ini terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir itu kolaboratif. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Hai, baiklah. Kali ini kita akan melakukan wawancara bersama Kepala Bidang dari Bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dengan Bapak Wendy Asrizal, SKM MPH. Baiklah Bapak, mohon izin waktunya Bapak untuk saya melakukan wawancara terkait implementasi nilai-nilai ASN berakhlak di DPMD PPKB ini. Baik, menurut Bapak, apakah nilai-nilai ASN berakhlak itu sudah diterapkan di dinas ini, Pak? Untuk ASN yang berakhlak itu sebenarnya sudah dilaksanakan di lingkungan kantor kita. Tapi sebenarnya yang secara praktis gitu kan tentunya masih ada terdapat beberapa kendala sebenarnya yang perlu ditingkatkan dan perlu sebenarnya diperbaiki agar dalam implementasinya lebih optimal ke depannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Oh baik, begitu ya Bapak. Lalu dari yang sudah diterapkan atau diimplementasikan itu bagaimana gambarannya ya Bapak? Ya. Jadi sebenarnya gambaran yang sehari-hari ini sebenarnya pelayanan terhadap masyarakat itu sebenarnya secara koordinasi internal dan sebenarnya secara berkesinambungan itu baik dalam pelayanan secara utuh ke masyarakat sudah gitu kan. Tapi sebenarnya nilai orientasi dari pelayanan itu sebenarnya yang perlu diharapkan itu adalah secara akuntabilitas, kolaboratif gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang perlu berjalan dengan baik gitu kan. Hanya saja dalam penguatan kompetensi dan konsistensi budaya kerja serta adaptasi di perubahan itu masih perlu ditingkatkan lagi agar setidaknya masyarakat itu benar-benar puas dalam menerima pelayanan dari kita sebagai ASN. Baik, berarti masih banyak yang perlu ditingkatkan ya Bapak ya? Iya, perlu istilahnya pembinaan berkelanjutan lah kepada kawan-kawan yang ada di lingkungan DPMD PPKB. Baik Pak. Nah, baik. Lalu menurut Bapak nih sebagai kepala bidang, khususnya di bidang KB dan Dalduk ini, apakah ada tantangan dalam implementasi nilai-nilai ASN berakhlak ini Bapak? Ya, sebenarnya sesuai dengan perubahan dan kebijakan dinamika yang ada terus berjalan gitu kan, kita juga perlu istilahnya peningkatan istilahnya kedisiplinan dan beberapa inovasi yang perlu diterapkan istilahnya khususnya di DPMD PPKB, khususnya di bidang KB Dalduk ini. Terutama istilahnya apalagi kita lebih cenderung istilahnya pelayanan kepada masyarakat istilahnya terutama di pelayanan KB yang ada di Paskes yang ada di 18 Paskes yang ada di Kota Solo, dan itu perlu istilahnya monitoring, pembinaan, dan itu dilakukan secara berkala. Oh baik, berarti bidang KB Dalduk ini lebih banyak pelayanannya kepada masyarakat ya Bapak ya. Nah, harapan dari Bapak sendiri terhadap penerapan nilai-nilai ASN berakhlak ini ke depannya bagaimana Bapak? Ya tentu kita supaya masyarakat ini puas dan merasa istilahnya nyaman gitu kan dalam menerima pelayanan kita gitu kan. Jadi kita tingkatkan secara bertahap itu bekerjalah secara profesional gitu kan, banyak sebenarnya membaca, terus sebenarnya banyak sebenarnya menggali ilmu pengetahuan dalam arti sebenarnya pelayanan-pelayanan publik yang dapat dilaksanakan itu kan secara responsif dan akuntabilitas gitu kan bisa sebenarnya diterapkan di masing-masing sebenarnya kita sebagai ASN gitu. Jadi agar sebenarnya di masyarakat itu kita tidak
selalu istilahnya kesampingkan dalam istilahnya memberikan pelayanan. Dan titik beratnya adalah kita mempunyai istilahnya ASN yang berakhlak itu adalah ASN yang profesional. Baik, semoga harapannya terwujud ke depannya ya Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bapak, telah memberikan gambaran dan pandangan Bapak tentang nilai-nilai ASN berakhlak di DPM DPPKB ini. Assalamualaikum Ibu. Salam ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat ya. Bu, ada beberapa pertanyaan Bu. Jadi menurut Ibu gimana sih Bu penerapan nilai-nilai ASN berakhlak ini di bidang kita Bu? Alhamdulillah di bidang kita budaya penerapan nilai-nilai yang berakhlak sudah berjalan dengan baik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya sebagai slogan, tetapi sudah terintegrasi dalam kegiatan budaya kerja sehari-hari, mulai dari disiplin, pelayanan kepada masyarakat atau mitra kerja hingga koordinasi internal dalam bidang kita. Oh gitu ya Bu ya. Menurut Ibu sih nilai apa sih yang paling menonjol Bu di antara berakhlak itu Bu? Yang paling menonjol dalam itu kan mungkin pelayanan dan kolaborasi, mungkin ya kolaborasi antara dengan mitra kita yang kita prestasi sesuai dengan bidang kita kan memfasilitasi kegiatan seni, budaya dan lembaga adat. Mungkin nilai kolaboratif dan yang berorientasi pada pelayanan. Oh gitu ya Bu ya. Lebih ke berorientasi pelayanan berarti ya Bu ya. Terus untuk menurut Ibu apa sih tantangan untuk penerapan nilai berakhlak ini Bu? Tantangan mungkin mindset dari atau pola pikir dari kawan-kawan asal dari berbagai bidang terhadap suatu kegiatan ya, gitu. Untuk beradaptasi dengan perubahan sistem kerja dan budaya kerja, namun melalui pembinaan, alhamdulillah pembinaan dan evaluasi dan mungkin melalui briefing akan mendorong ada sedikit perubahan gitu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti kan lebih ke nilai adaptifnya ya Bu ya. Nilai adaptif kan adalah menerima perubahan ya Bu ya. Alhamdulillah kawan-kawan mungkin ada mereka tuh mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Oh gitu. Terus Bu, bagaimana sih menurut Ibu standar pelayanan yang baik itu Bu? Sarana pelayanan kan kita atur dalam SOP yang termasuk yaitu batas waktu mungkin terkait dengan batas waktu pelayanan agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik gitu. Gitu. Terutama kita di dinas pendidikan yang berorientasi pelayanan yang ramah dan progresif. Gitu. Menurut Ibu ada nggak inovasi untuk kita Bu agar pelayanan kita itu lebih baik ke depannya Bu? Di samping pelayanan secara pribadi atau apa, kita kan kegiatan kita kan kita perkenalkan atau kita tampilkan melalui media sosial. Mungkin itu suatu bentuk pelayanan kegiatan kita di bidang. Pertama kita akan mengenalkan mengenai kebudayaan atau kesenian yang ada di kota kita gitu. Oke Bu. Terus Bu, bagaimana sih menurut Ibu penerapan akuntabel dalam bidang kita ini Bu? Penerapan akuntabel ya. Kan monitoring kerja melalui laporan melalui kegiatan yang kita laksanakan kan kita sampaikan secara lisan atau secara yang disertai penulisan laporan. Ada laporan berkala. Ada laporan bukan berkala, setiap kegiatan kita melaporkan secara lisan dan tulisan ke atasan kan. Terus apa sih yang akan tindak lanjut kita Bu untuk kalau terjadi pelanggaran gitu? Aturan berlaku pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan atau disiplin kerja gitu. Ya, misalnya ada laporan yang tidak sesuai gitu Bu, apa sih tindak lanjutnya Bu? Mungkin kita akan secara terbuka akan memberitahu ke yang melakukan pelanggaran dan berusaha untuk
mengkonfirmasi kembali atau terbuka untuk membuat laporan kembali gitu kan, untuk memperbaiki ke depannya gitu. Oh gitu. Terakhir Itu nih kan Bu. teguran pertama atau apa gitu. Oh gitu, ada beberapa teguran lisan ataupun tulisan nantinya ya Bu ya. Terakhir Bu, mengenai kompeten Bu, apakah nanti kita di bidang budaya ini Bu akan difasilitasi semacam pelatihan atau gimana Bu? Insya Allah kalau ada anggaran atau apa yang mendukung, kita mungkin akan mendukung untuk pelaksanaan BITEK atau pelatihan-pelatihan yang mana mungkin instansi pembina sering kan mengirimkan jadwal-jadwal pelatihan, namun dengan keterbatasan biaya mungkin kita belum bisa mengikuti. Tapi mereka kan juga membuka kesempatan melalui Zoom meeting, mungkin itu baru bisa ini. Terima kasih banyak ya Bu ya untuk interview ini. Semoga Ibu sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih Tia. Ya Bu. Selamat siang Bu. Siang. Baiklah, itulah hasil wawancara kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan pemerintah Kota Solo sudah diterapkan dan terintegrasi dengan baik. Namun, perlu adanya pembinaan dan evaluasi agar penerapannya tetap berjalan secara konsisten. Penerapan nilai-nilai ASN berakhlak juga memerlukan kesadaran dari ASN itu sendiri, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menciptakan inovasi dalam bekerja. Hal ini penting untuk mendukung terwujudnya ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga perlu mendapatkan dukungan melalui BIMTEK dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan pemerintah Kota Solo. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.